Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950111509 Saya berasal dari kelas G, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi pada video ini saya ingin membuat sebuah video mengenai jawaban kuis dari sistem operasi. Jadi saya akan membahas dari soal nomor 1 dan juga nomor 5. Untuk pertama, saya akan membahas dari nomor 1. Untuk soal nomor 1, soalnya adalah diketahui ada 4 buah proses yang terdapat pada sebuah tabel. Nah, pada tabel ini terdapat 4 proses yang diberi nama P1 sampai dengan P4. Pada proses ini memiliki arrival time ataupun waktu tibanya adalah 0, 3, 5, dan 6. Dan juga waktu pemrosesannya adalah 8, 5, 2, dan 6. Di sini kita disuruh menghitung rata-rata waiting time menggunakan penjadwalan round robin dengan quantum time-nya adalah 3. Nah, untuk menyelesaikannya, cara pertama kita harus membuat sebuah Gantt chart. Jadi kita buat Gantt chart dari tabel proses tadi, di mana kita ketahui time kuantumnya adalah 3. Jadi kita buat Gantt chart-nya. Yang pertama adalah P1. P1 memiliki burst time adalah 8 dikurang dengan quantum time-nya 3, maka hasilnya adalah 5. Begitu juga pada P2 yang memiliki burst time adalah 5 dikurang dengan 3, maka hasilnya adalah 2. Nah, untuk P3 memiliki burst time adalah 2 lalu dikurang dengan quantum time yang 3, maka hasilnya adalah minus 1. Dan terakhir adalah P4 memiliki burst time ataupun waktu pemrosesan 6 dikurang dengan quantum time-nya 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, di sini pada pemrosesan pertama masih banyak proses-proses yang memiliki sisa. Contohnya pada P1 memiliki sisa 5, lalu P2 masih memiliki sisa 2, dan P4 masih memiliki sisa 3. Sehingga karena hal ini kita harus memprosesnya lagi untuk pemrosesan yang kedua, di mana pemrosesan yang kedua ini akan merupakan pemrosesan lanjutan, yaitu dengan cara yang sama. P1 sisanya tadi adalah 5 dikurang dengan quantum time-nya. Quantum time yaitu adalah 3, maka hasilnya adalah 2. Lalu pada P2 sama seperti pada P1 untuk pemrosesan lanjutan, yaitu P2 dengan sisa adalah 2 dikurang dengan 3, maka hasilnya adalah minus 1. Dan yang terakhir adalah pada P4. P4 memiliki sisa 3 dikurang dengan quantum time-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 0. Sehingga pada pemrosesan lanjutan yang kedua, di sini kita hanya memiliki sisa pada P1. Nah, untuk P2 dan juga P4 ini sudah habis, karena P2 ini hasilnya adalah minus 1 dan P4 hasilnya adalah 0. Sehingga untuk P1-nya kita proses lagi dengan cara yang sama, yaitu 2 dikurang 3, sisa dari P1 pada pemrosesan lanjutan, yaitu 2 dikurang 3, yaitu quantum time, hasilnya adalah minus 1. Sehingga P1 pun selesai. Nah, karena setelah kita membuat semua itu ataupun menghitungnya, kita sudah mendapatkan sebuah Gantt chart untuk pemrosesan ataupun tabel pemrosesan untuk nomor 1. Yaitu yang pertama adalah P1 dengan waiting time 0. Di sini melakukan pemrosesan sepanjang 3. Nah, lalu untuk P2 sama sepanjang 3. Nah, pada P3 ini hanya 2 karena burst time ataupun pemrosesan pada P3 ini hanya 2. Jadi ditambahkan 2 jadinya 8. Lalu begitu juga selanjutnya. Sehingga kita sudah mendapatkan sebuah Gantt chart untuk soal nomor 1. Langkah selanjutnya, kita menghitung waiting time. Dalam penghitungan waiting time, ini kita hitung yaitu P1 yaitu 0 ditambah 11 dikurang 3, di mana 11 dikurang dengan 3. Maka hasilnya adalah di 11 dikurang 3 ditambah dengan 19 dikurang 14, maka hasilnya adalah 13. Lalu yang untuk P2 sama seperti P1,
itu hasilnya adalah 8, dan P3 hasilnya 1, pada P4 hasilnya adalah 7. Nah, setelah kita menghitung semua waiting time dari P1 sampai dengan P4, maka langkah terakhir adalah kita cari rata-rata dari waiting time-nya. Untuk rumus rata-rata waiting time sendiri, itu adalah sigma dari waiting time ataupun jumlah seluruh waiting time dibagi dengan banyak pemrosesan. Jadi 13 ditambah 8 ditambah 1 ditambah dengan 7 dibagi dengan 4, karena proses kita ada 4, yaitu P1 sampai dengan P4. Maka hasilnya 29 dibagi 4, hasilnya adalah 7,25 ms. Nah, untuk soal nomor 1 kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu adalah 7,25 ms, di mana 7,25 ms ini adalah rata-rata waiting time kita. Selanjutnya saya akan membahas untuk soal nomor 5. Di mana pada soal nomor 5 kita juga sudah diberikan sebuah tabel pemrosesan dari P0 sampai dengan P4, yaitu ada 5 proses yang memiliki tabel allocation, max, available, dan juga need. Nah, soalnya yang pertama adalah apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat? Jika tidak, jelaskan. Nah, jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan nilai matriks need yang baru. Lalu yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request 330 pada P4? Dan yang ketiga itu adalah bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Nah, untuk yang pertama, kita akan menyelesaikan soal yang pertama ataupun poin 1. Pada poin 1, di sini kita harus mengetahui available-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita diminta untuk mencari apakah pemrosesan ini berada dalam kondisi selamat ataupun safety atau tidak. Maka langkah pertama, pada P0 kita bandingkan dari need dan juga available yang ada. Jadi untuk need dari P0 adalah 743. Nah, kita bandingkan dengan available yang ada itulah 230. Apakah 743 ataupun 743 kecil sama dengan 230? Maka untuk P0 ini tidak memenuhi, sehingga P0 tidak bisa dieksekusi dan kita langsung masuk ke pemrosesan selanjutnya, yaitu adalah P1. Untuk P1, need pada P1 adalah 020, sedangkan available kita masih yang lama adalah 230. Apakah 020 kecil sama dengan 230? Maka ketika 020 kecil sama dengan 230, kita akan bisa mengeksekusi dari P1. Maka kita akan mendapatkan available baru, di mana rumusnya adalah available lama ditambah dengan allocation. Nah, 230 ditambah dengan 302, maka hasilnya adalah 532. Kita tuliskan available baru kita pada tabel. Selanjutnya, kita masuk proses yang ketiga, yaitu ada P2. P2 memiliki need 600, sedangkan available kita 532. Apakah 600 kecil sama dengan dari 532? Tidak. Nah, karena 600 tidak kecil sama dengan 532, maka untuk P2 tidak bisa dieksekusi. Ini P2. Sehingga kita langsung masuk pada pemrosesan yang keempat, yaitu adalah P3. Di mana P3 memiliki need 011. Lalu available-nya adalah 532. Itu adalah available terakhir kita. Ketika 011 kecil sama dengan 532, maka kita akan mengeksekusi dari P3 dan akan mendapatkan available baru. Di mana available baru ini rumusnya sama, yaitu 532 available lama ditambah dengan allocation dari P3, yaitu 211. Maka hasilnya adalah 743. Selanjutnya itu adalah pemrosesan pada P4. Pada P4 dia memiliki need 431 dan available kita yang baru adalah 743. Sehingga 431 ini kecil sama dengan 743, maka P4 kita eksekusi dan akan mendapatkan available baru, di mana 743 ditambah dengan allocation dari P4 yaitu 002. Maka hasilnya adalah 745. Nah, di sini semua proses sudah kita eksekusi. Tetapi ada dua buah proses yang belum dieksekusi, yaitu adalah P0 dan juga P2. Nah,
Untuk P0 P2 karena belum dieksekusi, maka kita akan mengulang proses kita dari P0, yaitu dari awal. Maka kita bandingkan lagi untuk P0 dengan NIT 743. Apakah 743 kecil sama dengan 745? Ketika 743 kecil sama dengan 745, maka P0 dapat kita eksekusi dan kita akan mendapatkan available baru, yaitu 745 ditambah 010. Maka hasilnya adalah 755. Lalu untuk P2, setelah pemrosesan P0 selesai, kita akan memproses P2, di mana P2 memiliki NIT 600 dibandingkan dengan 755, yaitu available baru kita. Ketika 600 kecil sama dengan 755, maka P2 dapat kita eksekusi dan akan mendapatkan available baru yang rumusnya adalah 755 ditambah dengan allocation P2 yaitu 302, maka hasilnya adalah 1057. Nah, di sini semua pemrosesan sudah kita eksekusi dan tidak ada proses mau dari P0 sampai P4 yang belum dieksekusi. Sehingga untuk eksekusi pada proses P0 sampai P4 ini urutannya adalah P1, P3, P4, P0, lalu P2. Nah, sistem pada pemrosesan ini dapat kita katakan dengan state selamat ataupun memenuhi kriteria safety. Sehingga untuk jawaban nomor 1, ini urutannya adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan untuk sistemnya ini dapat dikatakan safety ataupun selamat. Baiklah, kita masuk ke poin B ataupun poin yang kedua. Untuk poin yang kedua, di sini kita disuruh memisalkan ataupun disuruh meminta request pada P4 yaitu 330. Nah, ketika P4 meminta request 330, maka rumusnya adalah yang pertama, untuk syarat pertama, request itu harus lebih kecil dari sama dengan need. Apakah request ataupun need dari P4, yang ini P4. Nah, P4 kecil dari dengan request, kita lihat. Requestnya adalah 330, sedangkan need pada P4 adalah 431. Maka, untuk 330 dengan 431, ini memenuhi. Selanjutnya syarat yang kedua. Untuk syarat yang kedua yaitu adalah request 330 harus kecil dari available kita. Jadi available kita adalah 230. Maka 330 apakah kecil dari 230? Nah, di sini request besar dari 230 sehingga untuk syarat yang kedua itu tidak terpenuhi. Nah, karena syarat yang kedua tidak terpenuhi, maka untuk syarat yang ketiga, untuk masuk syarat yang ketiga, ini syaratnya adalah syarat pertama dan kedua harus terpenuhi. Sehingga syarat ketiga tidak bisa kita lakukan karena pada syarat yang kedua ini kita tidak memenuhi persyaratan. Sehingga dapat dikatakan untuk pemrosesan ataupun request dari P4 yaitu 330 ini akan membuat sebuah proses yang tidak safety ataupun tidak selamat dan akan membuat yang namanya deadlock. Maka untuk B ini hasilnya dia tidak akan selamat ataupun tidak memasuki algoritma safely karena request tidak kecil sama dengan available, yaitu syarat kedua tidak dapat terpenuhi sehingga syarat ketiga tidak dapat kita lanjutkan. Maka selanjutnya kita langsung masuk ke poin C. Untuk poin C, di sini kita mendapatkan request pada P0 yaitu 020. Maka kita lihat syaratnya seperti pada poin B tadi, yaitu request harus kecil sama dengan dari need. Jadi 020 harus kecil sama dengan dari 743. Nah, 020 kecil dari 743, maka syarat pertama terpenuhi. Untuk syarat yang kedua, yaitu request harus kecil sama dengan dari available. Jadi request adalah 020, available kita 230, maka 020 kecil sama dengan 230, sehingga request terpenuhi. Maka kita bisa masuk ke syarat yang kedua,
ataupun syarat yang ketiga. Nah, untuk syarat yang ketiga, di sini kita masuk untuk mendapatkan available baru, di mana available baru itu available yang lama dikurang dengan request. Maka 230 dikurang dengan 020. Hasilnya adalah 210. Maka kita mendapatkan available baru 210. Selanjutnya kita akan mencari allocation baru, di mana allocation rumusnya adalah allocation lama ditambah dengan request. Maka 010 yaitu allocation P0 ditambah dengan requestnya adalah 020, hasilnya adalah 030. Selanjutnya adalah need. Nah, pada need untuk P0 adalah 743 dikurang dengan 020, maka hasilnya ataupun kita mendapatkan need baru adalah 723. Nah, karena semua syarat sudah terpenuhi, di sini kita dapat mencari untuk algoritma Sheffield-nya. Nah, untuk algoritma Sheffield-nya ini sama seperti yang tadi, yaitu yang pertama adalah kita bandingkan untuk P0. Need kecil sama dengan available. Nah, ketika need kecil sama dengan available, yaitu 723 kecil sama dengan 210, nah, maka kita dapat memprosesnya. Tapi jika 723 tidak kecil sama dengan 210, maka kita tidak dapat mengeksekusi untuk P0. Untuk P1 yaitu 020. Need pada P1 adalah 020. Ini kecil sama dengan 210. 210 adalah available kita. Sehingga ketika memenuhi, kita akan mengeksekusi P1 dan akan mendapatkan available baru, di mana rumus available baru adalah 210 ditambah 302. Hasilnya adalah 512. Selanjutnya sama, yaitu P2, di mana P2 memiliki need 600. 600 ini tidak kecil sama dengan dari 512, maka tidak dapat dieksekusi. Lalu P3 011. Apakah 011 kecil sama dengan 512? Ya, 011 kecil sama dengan 512. Maka P3 dapat kita eksekusi dan akan mendapatkan available baru, yaitu 723. Begitu juga selanjutnya untuk P4 yang akan mendapatkan available baru adalah 725. Nah, sampai P4 ini semua proses sudah kita eksekusi. Tapi ada dua proses yang belum kita eksekusi, yaitu ada proses P0 dan juga P2. Sehingga sama seperti pada poin 1, kita akan memproses P0 terlebih dahulu, di mana kita bandingkan 723 dengan available baru kita adalah 725. Maka kita dapat memprosesnya dengan mendapatkan available baru, yaitu adalah 755. Selanjutnya untuk P2 kita proses juga dengan 600. Apakah kecil dari 755? Ya, 600 kecil sama dengan 755, maka kita dapat mengeksekusi dari P2 dan akan mendapatkan available baru yang hasilnya adalah 1057. Maka untuk urutan dari pemrosesan yang C, ini adalah P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan algoritma pada soal yang C ini dapat dikatakan sistemnya dalam keadaan selamat ataupun memenuhi kriteria safety. Baiklah, itu tadi jawaban saya mengenai soal nomor 1 dan juga nomor 5. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.